Baik, selamat sore anak-anak. Sambil menunggu teman-temannya bergabung, silakan dipastikan anak-anak bisa mendengar suara ya. Jadi sambil Bapak nunggu persiapan menyiapkan data-data yang akan mau disampaikan. Terima kasih. Untuk suara Bapak bisa didengar anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. ya kalau sudah Bisa, pas Kak. didengar artinya anak-anak bisa menunggu lagi 10 menit sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung sehingga nanti anak-anak mengikuti part online selama 1 minggu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada halangan. Kalau anak-anak ada bermasalah dengan jaringan, anak-anak bisa off-kan sementara videonya dan mic-nya sehingga anak-anak cukup bisa mendengarkan suara dulu sehingga nanti anak-anak aman dalam mendengarkan informasi. Kalau terjadi gangguan sinyal yang tidak stabil atau putus-putus suaranya, anak-anak bisa off-kan videonya sehingga anak-anak tidak terkendala di jaringan. Kalau suaranya jelas, silakan dibiarkan sehingga anak-anak juga bisa melihat teman-teman yang lainnya dengan cara memindahkan slide ya. Jadi anak-anak bisa temu kangen dengan teman-temannya langsung lewat online video conference ini. Ya baik anak-anak selamat sore ya. Terima kasih telah mencoba mengikuti bergabung dalam pertemuan yang Bapak harapkan anak-anak bisa mendengarkan secara langsung dan tentunya salah satu anak-anak mencoba satu teknologi untuk sejenis video conference ya atau live streaming di mana anak bisa mendengarkan secara bersama-sama walaupun dalam kondisi COVID-19 yang menyebabkan anak-anak belum bisa untuk bersekolah. Tapi walaupun anak-anak tetap di rumah, tentunya proses pembelajaran tetap bisa berlangsung, sehingga informasi-informasi yang disampaikan melalui Impus Pemta ataupun melalui teman, diharapkan anak-anak bisa menerima informasi dengan baik. Nah, maka dari itu, ada beberapa hal poin yang perlu Bapak sampaikan, sehingga mungkin dengan tertulis ada yang bisa kurang paham informasi yang di-share, sehingga hari ini Bapak berharap anak-anak meminimalisir kesalahan terjadi pada saat mengikuti penilaian akhir tahun ini. Nah, maka dari itu Bapak berharap anak-anak bisa menyimak dengan baik sehingga mengurangi kejenuhan kita melihat hanya lewat WA saja. Mungkin anak-anak ada yang miskomunikasi. Lebih baik kita bisa bertatap muka secara virtual untuk mendengar informasi sekaligus melepas rindu anak-anak mungkin tegur sapa selama di rumah tidak bisa dilakukan dengan gurunya secara langsung. Mudah-mudahan hari ini Bapak sapa anak-anak bisa menyesuaikan nanti. Kalau Bapak sapa menyebut anak-anak silakan bisa di-on-kan mic-nya. Walaupun selesai berbicara anak-anak bisa matikan lagi mic-nya sehingga nanti suara yang di sekitar anak-anak tidak mengganggu suara yang masuk ke teman-teman lainnya. Nah, contohnya Bapak coba panggil, apakah bisa kedengar suara Bapak, misalnya Tori. Nah, Bapak Tori sudah Bapak unmute mic-nya. Coba Tori pencet mic-nya, bisa kepencet. Tori Yanti. Nggak mau ya? Bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi, suara Bapak memastikan bisa didengar. Tori bisa mendengar suara Bapak dengan jelas? Bisa, Pak. Ya, jadi ini salah satu anak-anak tegur sapa semoga semua dalam keadaan sehat ya. Semua sehat ya. Tori sehat di rumah? Sehat, Pak. Kita mulai kangen ya. Kita sudah hampir 2 bulan lebih anak tidak berinteraksi belajar. Mudah-mudahan di masa COVID ini cepat berlalu. Nah, baik anak-anak, untuk mengefektifkan waktu, Bapak hanya cukup 30 menit kurang karena live ini hanya dibatasi 40 menit. Jadi Bapak berharap disimak dengan baik informasi yang Bapak ingin sampaikan sehingga nanti anak-anak
yang sudah aktif Bapak ucapkan terima kasih. Siswa yang belum aktif sama sekali, ini sudah ditindaklanjuti oleh guru BK untuk mengantisipasi siswa-siswa yang sama sekali tidak begitu aktif. Walaupun mereka mempunyai sarana teknologi, walaupun terhubung dengan internet, tapi informasi yang kita dapatkan ternyata setelah ditelusuri oleh guru BK-nya ke rumah, ternyata siswa tersebut memang memiliki sifat yang malas. Nah, sehingga Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang sangat rajin, yang selalu mendengarkan informasi. Ini salah satu karakter anak-anak yang sangat positif. Jadi, selaku siswa, Bapak yakini orang tua pasti akan mendukung untuk kemajuan anak-anak dalam belajar, asalkan anak-anak berkomunikasi dengan baik orang tua. Ya, jadi Bapak berharap siswa yang sama sekali dari hasil laporan guru BK dan guru-gurunya, baik itu selama pembelajaran hampir 2 bulan sama sekali tidak pernah mengumpul tugas dan sebagainya, itu sudah direkap dan Bapak berharap nanti anak-anak jangan sampai berkecil hati kepada siswa yang sama sekali tidak pernah aktif ataupun mengumpulkan tugas sehingga mempengaruhi nilai anak-anak kecil ya, karena nilai semester ini merupakan nilai kenaikan kelas yang akan menentukan kenaikan kelas anak-anak. Maka dari itu, kalau anak-anak ada kendala, mohon anak-anak sampaikan melalui WA ataupun sampaikan pesan ke temannya. Jadi anak-anak nggak usah takut, silakan anak-anak berkomunikasi dengan temannya kalau ada internet atau gangguan alat komunikasi, bisa sarana tersebut kalau ketemu dengan temannya disampaikan ya, ataupun nomor handphone orang tuanya atau kakaknya terhubung dengan internet, Bapak harapkan selama seminggu ini anak-anak bisa memaksimalkan sarana tersebut untuk mengikuti ujian. Jadi hari ini Bapak akan sampaikan mekanisme gimana anak-anak mengikuti pola ujiannya nanti. Baik, Bapak langsungkan aja anak-anak. Jadi bisa disimak dan didengarkan di slide. Seperti yang disampaikan sebelumnya, selama 1 minggu sebelumnya, bahwa pihak tim sekolah, panitia PAT online, dan Bapak selaku tim IT menyukseskan penilaian akhir tahun ini, sehingga Bapak selaku guru TIK berharap anak-anak maksimal mengikuti ini dengan baik. Jadi, ikuti dan simak dengan baik bahwa hari ini Bapak akan memberikan bimbingan teknis persiapan PAT online SMP Negeri 4 Petang tahun pelajaran 2019-2020. Nah, seperti yang anak-anak sudah diinfokan tentang jadwal, ya. Nah, di mana anak-anak bisa melihat bahwa jadwal ulangan anak-anak itu terbagi menjadi 4 hari. Jadi selama setelah Idul Fitri ya, setelah liburan Idul Fitri, anak-anak akan mengikuti ulangan, di mana ulangan ini sudah terjadwal dan tentunya anak-anak bisa memperhatikan. Nah, khusus untuk kelas 7, itu pelajaran prakarya digantikan dengan mapel informatika, dan kelas 8 itu informatika itu akan digantikan dengan jadwal prakarya. Ya, jadi jangan sampai anak-anak bingung di mana jadwal prakaryanya. Prakarya akan diisi sesuai dengan jadwal di informatika tersebut. Jadi yang kelas 7 informatika jadwalnya, yang kelas 8 itu prakarya. Jadi mohon saling sampaikan ke teman-temannya sehingga nanti tersampaikan dengan baik. Nah, sesuai dengan informasi dan jadwal yang sudah tertera dan sebelumnya petunjuk yang Bapak sudah share, jadi Bapak pertegas lagi bahwa jadwal di sini sudah berisi rentangan waktu. Jadi rentangan waktu tersebut Bapak harapkan anak-anak bisa catat atau tempel sehingga nanti anak-anak bisa mengingatnya jadwal-jadwal ulangan yang sudah disiapkan secara tepat waktu. Jadi link ulangan akan di-share sesuai dengan jadwal 5 menit sebelum jadwal dimulai. Contohnya PPKN jam 7.30, jam 7.25 akan di-sharekan linknya di Info Serenta. Begitu pula pelajaran IPA 5 menit sebelumnya, yaitu jam 9.10 menit akan di-sharekan linknya. Jadi setiap jadwal itu akan di-sharekan linknya di Info Serenta. Tolong bagi teman-teman yang belum bergabung, anak-anak yang belum bergabung, silakan disampaikan sehingga informasi ini semua tersampaikan. Jadi siswa yang sama sekali
tidak terkomunikasikan itu akan ditindaklanjuti oleh panitia dan guru BK. Jadi itu salah satu sebagai evaluasi kepada anak tersebut memang benar-benar apakah gangguan teknis atau memang anak tersebut yang memang tidak ada semangat untuk belajar. Jadi Bapak berharap sebagai siswa harus memiliki semangat belajar dan tetap membantu orang tua tapi diatur dengan waktu yang baik ya. Jadi anak-anak selaku siswa jangan sampai terganggu aktivitas belajarnya akibat terus membantu orang tua. Jadi silakan diatur dengan baik waktunya sehingga semua bisa terlaksana membantu orang tua ataupun mengikuti proses belajar di sekolah. Yang pasti tetap jaga kesehatan karena Bapak yakini siswa Bapak mempunyai rasa semangat untuk belajar dan cepat ingin musibah atau bencana pandemi ini cepat berlalu. Nah, anak-anak, Bapak sharekan panduannya. Nah, seperti yang Bapak sudah share di grup Spemta, di sini diutamakan sesuai dengan petunjuk, mudah-mudahan anak-anak sudah baca. Jadi kalau anak-anak ada yang ingin ditanyakan poin-poinnya, silakan langsung berbicara ataupun nanti Bapak akan sapa kepada siswa yang ingin bertanya ataupun ingin berpendapat, Bapak silahkan sehingga nanti ujiannya bisa berjalan dengan baik. Jadi anak-anak berpikir positif, hal-hal yang negatif silahkan dihilangkan karena Bapak rasa ulangan ini memang semestinya dilakukan di sekolah, tapi karena kondisi COVID sehingga proses ini akan diskenario dengan ulangan online. Jadi, Bapak yakini bahwa anak-anak akan memiliki rasa kejujuran tinggi dalam mengikuti ini, karena Bapak yakini bahwa anak-anak pasti belajar untuk mendapat nilai yang terbaik. Jadi jangan berpikiran negatif kepada siswa yang melakukan kecurangan, itu Bapak rasa itu tidak baik, silahkan ikuti dengan aturan yang sudah dibuat. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak ketik oleh panitia, di mana diharapkan silahkan anak-anak mencari tempat yang tenang. Jadi jangan sampai anak-anak tidur-tiduran di kasur sambil menjawab. Nah, itu kurang memiliki etika yang baik. Silahkan cari tempat yang aman. Silahkan mungkin anak-anak siapkan diri dengan mandi dulu, sembahyang, sehingga sarana-sarana yang diperlukan seperti handphone atau laptop. Nah, khusus untuk kelas 7, silakan gunakan laptopnya. Nah, jadi laptop yang tidak bermasalah, utamakan menggunakan laptop. Dan apabila ada terganggu jaringan dan koneksi, coba dilakukan tethering, masih ada waktu. Hari Minggu, Senin, nah masih ada lagi 2 hari, silahkan dikomunikasikan. Kalau anak-anak tidak terhubung dengan baik, silahkan WA Bapak, nanti Bapak pandu lewat WA atau video call bagi siswa yang benar-benar bermasalah laptopnya. Jadi laptop yang memang rusak atau masih di sekolah, sebenarnya laptop anak-anak itu sudah diperbaiki, bisa diambil mestinya di sekolah. Tapi karena masa pandemi ini mungkin bisa beberapa orang kalau mau ngambil silahkan. Sekolah dibuka hari Selasa, bagi yang ingin mengambil laptopnya, selesai ya karena masa ulangan ya, jadi anak-anak sulit mengambilnya, kecuali minggu-minggu kemarin bisa diambil laptopnya. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, lanjut, berpakaian rapi, sopan dalam mengikuti ulangan anak-anak. Jadi silakan anak-anak jangan sampai berpakaian yang tidak baik dalam mengikuti ulangan karena rencana awalnya kemungkinan masih didiskusikan hari pertama kemungkinan anak-anak akan menggunakan pakaian sekolah. Nah, ini masih dirapatkan, kemarin akan direncanakan anak-anak tujuannya berpakaian sekolah, itu selain sebagai dokumentasi, itu mengajarkan kedisiplinan anak-anak untuk bangun pagi dan mempersiapkan diri untuk kegiatan aktivitas seperti biasanya, tapi dilakukan di rumah. Nah, nanti informasi resminya akan disampaikan hari Senin paling lambat di grup Sementa tentang mekanisme hari Senin berpakaiannya. Rencananya itu hari pertama itu berpakaian sekolah sesuai jadwal, hari berikutnya anak-anak menyesuaikan pakaiannya pakaian rapi bebas. Nah, berikutnya berdoalah sebelum mengikuti ulangan, itu pasti silakan dilakukan. Pastikan mengecek kestabilan kesediaan jaringan. Nah, coba Bapak panggil Kadek Widi, layarnya Bapak udah tampil ya yang wordnya? Udah, Pak. Udah ya, baik Bapak lanjutkan, siapa tahu nanti nggak tampil. Nah, berikutnya khusus kelas 7 sudah jelas ya, nanti Bapak pertegas lagi. Nah, selama ulangan kerjakan dengan jujur dan disiplin.
Nah, itu Bapak rasa anak-anak Bapak pasti mempunyai rasa semangat untuk disiplin mengikuti ulangan ini dengan baik. Jangan sampai nanti anak-anak melakukan ulangan dengan penuh kecurangan, karena kecurangan itu tidak baik anak-anak ya, karena anak-anak akan mempunyai nilai semangat untuk maju. Berapapun dapat nilai, yang penting itu hasil usaha anak-anak, jangan takut, karena guru pasti akan mengetahui kondisi dari siswa masing-masing. Jadi usahakan dengan maksimal mengerjakan dengan waktu yang sudah disiapkan. Yang kedua, pada saat pelaksanaan, nah itu Bapak udah share juga, anak-anak lihat grup Info STEMTA, nanti akan di-sharekan linknya di sana, begitu pula hampir sama seperti ulangan-ulangan ujian online yang anak-anak udah pernah ikuti, baik itu TIK Bapak, Bahasa Bali itu hampir sama seperti itu anak-anak, hanya saja timernya anak-anak yang mengatur sendiri. Karena timer itu difleksibelkan, anak-anak yang tahu misalnya sesi satunya jam setengah 8 sampai jam 9 selesainya sesuai jadwal, anak-anak stop sampai jam segitu. Jadi anak-anak bisa kirim, walaupun belum misalnya 30 menit selesai, silakan anak-anak mau akhiri silakan. Jadi tetap jam 9.15 anak-anak menunggu jadwal kedua akan di-sharekan linknya. Jadi anak-anak cukup hanya sekali aja mengisi, mengikuti ulangan tersebut sesuai dengan jadwalnya. Berapapun dapat nilainya, nanti anak-anak ingat disimpan. Nah, jadi ikuti sesuai dengan petunjuk, jangan sampai anak-anak mengikuti ulangan 2 kali, ikuti ulangan sekali dulu sesuai dengan jadwalnya. Nah, silakan sesuaikan dengan waktu, diatur dengan alarm sendiri. Berikutnya, apabila sudah selesai mengerjakan, silakan diklik send atau kirim. Apabila belum, silakan cek kembali semasih ada waktu. Jadi anak-anak bisa cross check lagi, karena soalnya tidak banyak anak-anak. Kalau soalnya biasanya pelajaran bahasa Indonesia anak-anak kalau normal 50 soal, guru akan memberikan soal hanya 25 soal. Jadi hampir setengahnya akan diberikan. Jadi tidak soal yang benar-benar banyak. Jadi soalnya hanya diberikan hanya setengah dari soal yang normal. Jadi misalnya soal bahasa Indonesia 50, akan diberikan soalnya 25 soal aja. Jadi anak-anak tinggal pilih aja opsinya, pencet A, B, C yang mana menurut anak-anak cocok, dan ada beberapa soal yang akan sifatnya dikirimkan link download berupa soalnya. Jadi jawaban anak-anak ada yang sifatnya ABC tersebut anak-anak inputkan di sistem. Jadi ada dua jenis nanti, ada yang sifatnya LJK online ataupun soalnya ada di sistemnya langsung. Jadi ada dua mekanisme. Jadi anak-anak masih dirembukan, mudah-mudahan semua bisa menginputkan soalnya di sistem. Jadi anak-anak nggak usah lihat dulu soalnya secara manual, baru diinputkan ke online. Jadi mudah-mudahan tidak ada guru yang seperti itu, semua sudah menyiapkan semua soalnya di sistem, tinggal anak baca dan dipilih jawabannya. Nah, ingat anak-anak selesai menjawab, di akhir akan waktu anak-anak klik kirim, itu akan ada tulisan kirim atau send ya. Jadi silakan klik tersebut. Kalau anak-anak sudah terkirim, akan ada tulisan pesan pesan anak-anak sudah tersimpan atau sukses of the record. Jadi datanya sudah tersimpan. Jadi kalau sudah melihat itu di bawahnya pasti ada tombol lihat skor atau view score. Ya, jadi anak-anak silakan klik itu. Nanti kalau sudah diklik akan muncul nilainya di atasnya nanti di pojok kanan atas. Jadi akan kelihatan nilainya. Silakan nilai tersebut di screenshot anak-anak ya. Jadi silakan berlatih di screenshot nilainya atau di foto. Nah, kalau udah nilainya diputus, silakan disimpan dulu dan dokumentasikan diri anak-anak pada saat menjawab. Jadi mungkin minta bantuan kepada orang tuanya atau yang ada di rumah untuk mendokumentasikan pada saat anak-anak mengerjakan. Ya cukup satu dokumentasi, satu mata pelajaran. Nah, yang didokumentasikan itu silakan tunjukkan wajah anak-anak dalam artian kondisi anak-anak menjawab, jangan sampai hanya AP-nya dilihatkan. Silakan di-full-kan sehingga anak-anak benar-benar posisi ulangannya di tempat yang baik dan nyaman. Ya, jangan sampai nanti anak-anak ulangannya sambil tidur-tiduran di kasur. Ya, jadi silakan dikondisikan buat nyaman mengikuti ulangan dengan baik. Nah, selesai mengerjakan part online, nah jadi selesai anak-anak mengerjakan ketiganya atau semua jadwalnya sudah selesai, baru anak-anak sorenya ya sehari itu boleh mengirimkan ke classroom yang sudah dibuat oleh gurunya. Jadi siswa yang belum bergabung ke dalam classroom, Bapak harapkan
silakan inisiatif menghubungi guru mapelnya atau temannya, ditanyakan kode kelasnya supaya bisa bergabung, karena masih banyak siswa yang belum bergabung. Nah, jadi kalau Bapak lihat kan siswa Bapak ini ya, di layar ini Bapak sudah share kemarin-kemarin, masih saja ada siswa yang sama sekali tidak bergabung. Padahal sarana teknologi sehingga Bapak bekerja sama dengan guru BK dan wali untuk memastikan siswa-siswa ini apakah terganggu oleh handphonenya atau memang siswa ini malas. Padahal kalau punya laptop, anak-anak bisa buka classroom-nya di laptop anak-anak, nggak mesti lewat HP. Karena Google Classroom itu bisa dibuka di laptop anak-anak. Contohnya gimana? Jadi anak-anak seperti ini. Ya, jadi kalau anak-anak buka ya di laptop itu anak-anak ketik aja classroom. Nah, classroom. Jadi classroom tersebut akan terbuka diarahkan ke web Google Chrome. Nah, lihat di Classroom Google. Nah, ini. Jadi anak-anak bisa buka di laptopnya Classroom-nya. Jadi kalau belum login, silahkan login dengan email dan passwordnya. Kalau sudah berhasil login, akan kelihatan kelas anak-anak. Jadi akan muncul Classroom anak-anak, yang mana kelas anak-anak ikuti. Kalau anak-anak tidak punya HP, lewat laptop pun bisa. Jadi tinggal anak-anak klik tambah. Silakan gabung kelas ya. Jadi pilih kelas kode kelas gurunya dimasukkan. Jadi anak-anak silakan bergabung di kelas mana yang belum bergabung. Jangan sampai kelas-kelas yang udah dibuat oleh gurunya tidak anak-anak manfaatkan. Bagi yang guru yang tidak membuat, itu akan ditampung di mapel informatika. Nah, jadi sekali anak-anak buat ini akan berguna sampai 3 tahun ke depan. Jadi sampai anak-anak tamat kelas ini atau seumur hidup akan berguna, karena sekali anak-anak membuat classroom, anak-anak sudah memiliki namanya Google Drive, tempat penyimpanan awam di dunia maya. Jadi dengan anak-anak memiliki atau bergabung dalam classroom, anak-anak data-datanya sudah tersimpan melalui online. Jadi guru tidak lagi menyimpan data anak-anak hanya di WA, sehingga nanti apa yang data-data yang anak-anak kirim itu otomatis tersimpan di dunia maya anak-anak, di Google Drive namanya. Jadi guru bisa sekali melihat langsung muncul giniannya anak-anak. Contohnya seperti yang Bapak seperti ini anak-anak, misalnya anak-anak kemarin kelas 7A, nah sudah ngirim. Jadi di sini, di tugas ini yang sudah mengirim kemarin, itu akan otomatis tersimpan di dunia maya anak-anak. Jadi akan kelihatan misalnya kemarin cerita BDR. Nah, jadi di guru-guru nanti akan membuat namanya dokumentasi PAT ya anak-anak ya. Jadi silakan anak-anak masukkan di sana. Caranya gimana? Ya, jadi akan bermunculan nanti. Nah, jadi kalau Bapak lihat tugas, jadi akan kelihatan di sini cerita. Nah, siapa yang menyerahkan dan diberikan dan berapa Pak nilai. Jadi di sini bisa dipantau oleh gurunya nanti anak. Yang menyerahkan itu akan muncul di sini berapa yang udah menyerahkan, yang belum berapa. Jadi siswa ini kelihatan artinya tidak mengerjakan tugas. Jadi gimana cara mengklik tombol diserahkan? Kita bisa belajar kepada siswa-siswa yang sudah rajin. Jadi yang Bapak belum nilai itu akan kelihatan yang mana Pak udah nilai. Nah, yang Pak udah nilai udah Pak beri, yang belum jadi bersabar aja. Nanti di selesai ulangan ini akan diselesaikan semua. Jadi siswa yang sama sekali yang diberikan ini ya ini nggak pernah mengirim. Nah, kelihatan siswa ini 18 ini nggak mengirim tugas BDR-nya, belajar dari rumah, kelihatan. Nah, jadi muncul siapa aja nama-nama siswa yang tidak mengirim tugasnya, seperti itu. Jadi kelihatan nama-nama siswa yang tidak mengumpul tugas, seperti yang diberikan misalnya tugas bab 3. Nah, tugas bab 3, 18 yang menyerahkan, 10 belum mengerjakan. Nah, kelihatan di sini siapa yang belum mengerjakan diberikan. Nah, ini nama-nama yang tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi itulah praktisnya sistem. Jadi siswa-siswa ini yang rajin. Nah, ini otomatis kelihatan anak-anak nama siswa yang udah menyetor. Nah, ini rapi tanpa di WA berantakan lagi. Nah, kalau di sini udah bisa dilihat oleh gurunya rapi semua siapa yang nyetor. Nah, di sini kan kelihatan. Jadi, kalau diberikan ini siswa yang tidak mengerjakan.
Jadi gampang, tidak lewat WA lagi berantakan. Kalau sudah melihat dari sini akan kelihatan siapa yang menyerahkan. Nah, jadi guru akan menilai nanti data anak-anak seperti itu. Nah, ini akan muncul di sini. Bisa diberikan komentar dan akan diberikan masukan oleh gurunya dan akan dinilai. Seperti itu. Nah, jadi ini mekanismenya, jadi guru akan melihat siapa siswa yang sudah mengirim dan yang belum. Jadi dengan cepat dalam sehari guru bisa melihat, kalau lewat WA, jadi agak sulit ya siswa-siswa tersebut bisa didetek. Jadi seperti inilah kecanggihan menggunakan salah satu aplikasi yang melalui online ya. Jadi siswa yang malas-malas, Bapak mohonkan pastikan diri untuk mengirim tugas ataupun mengikuti prosedur yang sudah diberikan. Jangan sampai nanti anak-anak tidak pernah mengerjakan tugas apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, jadi mohon maaf ada gangguan dulu sedikit. Ya, baik. Bapak lanjutkan anak-anak. Ya, jadi siswa yang belum bergabung silakan cepat bergabung dan yang terlambat bisa menyelesaikan. Jadi Bapak lanjutkan anak dari pemaparan tadi, dari pemaparan petunjuk itu Bapak perjelas lagi poin berikutnya yaitu peringatan atau tambahan. Nah di sini Bapak sudah buat dengan jelas, soal hanya bisa dikerjakan sekali saja sesuai jadwal dan akan dimatikan link pengerjaan apabila sudah melewati waktu. Jadi anak-anak nggak usah takut berapapun dapat nilai, jadi itulah jadikan motivasi untuk belajar. Nah, apabila nanti guru menginginkan diizinkan kembali mencoba lagi, itu bisa dilakukan setelah di luar jadwal ulangan. Jadi entah sore kalau guru ingin mencoba lagi, nanti akan diinfokan melalui classroom-nya masing-masing. Karena guru akan mengetahui nilainya secara langsung. Kalau memang perlu diadakan remedi sorenya lagi langsung dengan itu ataupun di lain kesempatan oleh guru mapel masing-masing, nanti akan diinfokan melalui classroom-nya. Jadi Bapak mohonkan siswa yang belum bergabung dengan classroom silakan sampaikan kepada Bapak sehingga nanti Bapak bisa bantu. Kalau ada kendala mohon disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi. Kalau anak-anak ada yang inputnya berat untuk menginstal ini, silakan hapus beberapa aplikasi yang menurut anak-anak tidak berguna ya sehingga nanti anak-anak bisa menginstal aplikasi Classroom ini. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa. Anak-anak bisa menggunakan laptopnya bagi kelas 7 karena Classroom itu nggak mesti harus lewat HP saja, lewat lewat laptop pun anak-anak bisa buka seperti yang Bapak sampaikan tadi ini. Ya, jadi anak-anak bisa langsung buka seperti panduan Bapak tadi dengan cara klik Classroom aja ketik anak-anak. Jadi kalau Classroom gitu aja atau yang lainnya, jadi akan diarahkan ke salah satu situsnya. Nah, ini situsnya jangan sampai salah memilih. Nah, jadi anak-anak di sini disuruh login nanti. Silakan login, masukkan email dan password yang dipakai kemarin bergabung di Classroom tersebut, nanti akan kebuka Classroom-nya di sini. Ya, jadi anak-anak akan melihat Classroom-nya, jadi tidak usah memaksakan harus di-input tidak. Jadi semua perangkat ini sangat fleksibel anak-anak ya. Nah, jadi Bapak lanjutkan, bagi siswa tidak bisa mengikuti dengan jadwal waktu yang telah disiapkan oleh sekolah, nah silahkan dilaporkan ke panitia atau Bapak sendiri untuk ditindaklanjuti. Jadi siswa, harapan Bapak, siswa yang tidak mempunyai sarana teknologi, kalau memang memungkinkan handphone kakaknya atau orang tuanya untuk bergabung, terutama kelas 7, gunakan laptopnya, sehingga nanti link-link tersebut bisa anak-anak dapatkan di info Spemta, tinggal diklik dan diisi dengan baik. Ya, jadi siswa mungkin dari hasil survei yang kami sudah berikan pengisian angketnya kemarin, nah jadi pengisian angket kemarin itu menunjukkan hampir 95-90% siswa tersebut mempunyai sarana teknologi anak-anak. Jadi setelah survei dicek, ternyata sebagian siswa, ya sebagian besar siswa sudah mempunyai sarana teknologi. Apalagi nanti siswa semua di kelas 8 akan diberikan laptop lagi. Jadi anak-anak nggak usah khawatir, kelas 8 akan mendapat laptop baru, ya bukan laptop itu lagi. Bersyukur sekali pada anak-anak siswa kelas 7 ini, karena di kelas 8 akan mendapat laptop baru, bukan laptop yang
yang sudah pernah dipakai, karena benar-benar baru nanti ditunggu aja pengumumannya. Anak-anak bersyukur mendapat laptop baru, laptop masih bersih dan tanpa dipakai oleh kakaknya, sehingga nanti anak-anak diharapkan dengan mempunyai laptop di kelas 8 semua, jangan disalahgunakan untuk memakai yang lain, sehingga tidak cepat kena virus ya. Jangan dipinjamkan ke orang lain, pastikan laptop nanti kelas 8, lagi sebentar anak-anak sudah akan menuju kelas 8, mudah-mudahan semua setengkara naik kelas ya, jangan sampai ada yang tidak naik kelas. Jadi mohon didengarkan selalu informasi di sekolah. Nah, jadi untuk kelas 7 juga akan tetap dapat laptop, tapi laptop yang anak-anak udah pakai itu yang akan dipakai oleh kelas 7. Nah, Bapak lanjutkan. Berikutnya, ulangan sudah dirancang sesuai dengan jadwalnya anak-anak. Jadi, jadwal akan disesuaikan dengan jadwal tersebut. Mohon lebih disiplin mengikuti jadwal tersebut. Kalau anak-anak ada gangguan dan alangan, misalnya anak-anak ada acara kematian dan lain sebagainya, mohon dikomunikasikan jauh-jauh hari ya, disampaikan hari Senin atau Minggu sehingga anak-anak bisa didata di sistem siswa tersebut memang ada alangan ya. Jadi karena ada absensinya anak-anak, jadi guru tersebut sudah menyiapkan absen siswa siapa yang belum mengikuti ulangan akan didata langsung hari itu. Jadi guru itu udah langsung bisa melihat nilainya dan siapa yang belum mengikuti ulangan akan didata dan dilaporkan ke panitia. Jadi Bapak mohon jangan sampai anak-anak tidak komunikatif ya, jangan takut berkomunikasi karena guru tidak akan memarahi anak-anak. Silakan dikomunikasikan dengan baik dan etika yang baik ya. Jangan sampai berkomentar atau chat yang tidak baik. Belajarlah beretika dalam berkomunikasi ya. Jadi ingat nggak usah isi misalnya ping 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 ping. Nah itu etika yang tidak baik ya. Kalau mau menyapa teman atau menyapa guru silakan awali dengan salam ataupun berkomunikasi dengan baik ya. Jadi itu salah satu etika dalam jiwa karakter anak-anak dalam kepribadian keseharian. Nah, lanjut. Nah, siswa yang menggunakan teknis sudah Pak sampaikan, silakan hubungi guru TK-nya. Nah, nanti selesai anak-anak mengikuti ujian atau ulangan, nah jadi anak-anak akan disiapkan sebuah menu tempat penampungan anak-anak. Di pelajaran Bapak, mungkin anak-anak di classroom sudah lihat berupa link dokumentasi part IK. Nah, jadi baik itu kelas 7 dan kelas 8 itu sudah disiapkan model dokumentasi. Jadi nanti anak-anak klik bagian dokumentasi tersebut. Mungkin bagi siswa yang sudah terbiasa itu sudah paham. Siswa yang belum terbiasa itu silahkan klik tulisan dokumentasi part apa misalnya part online TIK, part online bahasa Indonesia, kelasnya silahkan diklik tersebut. Nanti di bagian bawah ini ada bacaan tugas Anda. Nah, ada tanda panah naik ke atas. Jadi anak-anak klik ke atas tersebut, gerakkan ke atas. Nah, jadi kalau digerakkan ke atas akan muncul tampilan di sebelah kanan ini. Nah, ini untuk pengumpulan tugas anak-anak ya. Jadi jangan sampai anak-anak nggak bisa. Jadi Bapak pandu sekarang, Bapak lihatkan. Jadi setelah anak-anak naikkan di Google Classroom, silakan klik tambahkan lampiran. Nah, tambahan lampiran ini bisa banyak anak-anak. Jadi pasti nanti lampirannya anak-anak setiap siswa itu ada 2 lampiran per mapel. Jadi yang anak-anak lampirkan itu satu hasil screenshot nilainya, yang kedua dokumentasi waktu mengerjakan. Jadi silahkan kalau mau diedit dokumentasinya dengan banyak seperti Filia yang Pak lihat bagus selalu desain dokumentasinya di IG. Nah, itu boleh silakan anak edit dokumentasinya ataupun tidak diedit pun juga tidak masalah. Itu salah satu kreasi anak-anak dalam mendesain dokumentasi yang menarik, diisi tulisan. Nah, jadi Pak lihat beberapa dokumentasi di IG sangat bagus-bagus sekali dan nanti selamat nanti siapa yang akan mendapat reward dari Bapak berupa pulsa ya mudah-mudahan bisa menjadi semangat anak-anak ya. Jadi jangan lihat nominalnya tapi lihat keinginan anak-anak berbagi kebaikan di dunia teknologi. Nah, kalau anak-anak sudah klik tambah lampiran baru satu, cari lagi tambahkan lampiran lagi berupa foto lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak bisa memilih 2 cara, baik itu melampirkan gambar atau dijadikan lampiran berupa PDF boleh, tidak masalah. Silakan dipilih yang mana anak-anak bisanya. Kalau mau jadikan PDF dulu dipersilahkan. Kalaupun anak-anak mau jadikan apa namanya? Jadikan JPG saja silakan, diedit pun juga silakan jadi bebas. Kalau sudah selesai anak-anak
membuat dokumen tambahan lampiran 2 ini, silakan klik tandai sebagai selesai ya atau kirim ya. Jadi ada tombol itu diklik, pesan itu akan terkirim anak-anak. Kalau anak-anak tidak klik, pesan itu tidak akan terkirim. Di bawahnya ada tambahkan komentar pribadi. Nah, di komentar pribadi ini ingat ditulis anak-anak nama anak-anak sama kelas dan nomor absen atau nama sama nomor absen saja. Kalau kelas kan sebenarnya udah anak-anak bergabung di kelas mapel, otomatis itu kelas mapel itu ya, kelas apa. Jadi silakan ketik nama sama nomor absen, sebagai klik kirim yang tanda panah segitiga nih, klik ke kanan ya. Jadi kalau mau simulasi, mau latihan, mungkin nanti sebentar Bapak akan infokan di Info Spemta berupa link ulangannya, contoh ulangan simulasi Bapak munculkan sedikit nanti, dan itu bisa dikerjakan besok mungkin paling lambat Pak buatkan, dan begitu pula tempat dokumentasi simulasi ini. Jadi anak-anak Bapak ingin lihat berapa besar siswa bisa melakukan proses ini. Jadi akan didata melalui tabel dan cukup khusus kita pakai dokumentasi melalui gini Bapak. Jadi Bapak akan simulasikan dan Bapak akan record siapa aja siswa yang sudah melakukan, Bapak akan checklist dan Bapak akan lihat siswa-siswa yang tidak melakukan apa kendalanya akan kelihatan nanti. Jadi mungkin mulai hari ini mudah-mudahan Bapak bisa siapkan link tersebut dan Bapak anak-anak bisa lakukan sekarang sampai besok. Bapak tunggu untuk menginput di sana dan Bapak ingin lihat siapa aja siswa yang sudah melakukan, Bapak akan checklist dan Bapak akan kuningkan. Bagi yang tidak kuning artinya itu siswa yang belum melakukan itu. Jadi itulah ciri-ciri siswa yang akan terkendala pada saat part online-nya. Jadi Bapak mohon mudah-mudahan hari ini sampai besok semua sudah melakukan dengan baik sehingga siswa terlatih dengan baik ya. Jadi jangan sampai siswa tidak disiplin melakukan. Kalau ada kendala mohon dikomunikasikan, itu yang penting anak-anak ya. Jangan sampai miskomunikasi, komunikasikan kalau ada anak-anak kendala ya. Jangan sampai anak-anak diem tanpa ada komunikasi sehingga menyebabkan terjadinya informasi miskomunikasi ya. Silakan dikomunikasikan dengan baik, pasti akan dicarikan solusi yang terbaik untuk kemajuan di era sekarang. Walaupun semua kondisi keuangan ekonomi bermasalah, tapi Bapak yakini dengan semangat untuk maju semua bisa diatasi dengan baik ya. Mari kita berdoa, kita yakini bahwa kalau kita punya niat semangat untuk maju, Bapak yakini pasti bisa teratasi dengan baik. Nah, kalau anak-anak sudah melakukan kirim, maka anak-anak sudah sukses dalam sehari tersebut. Nah, demikian sistem pengiriman data. Siswa yang sama sekali belum bergabung di Classroom, silakan secepatnya bergabung mulai hari ini hingga besok, ataupun belum bergabung dengan sarana inputnya, silakan gunakan laptop. Nah, cara membuka WA di laptop, Bapak sudah sharekan di Input Spemta, bisa diklik itu, lihat panduannya gimana. Kalau anak-anak tidak pernah menggunakan teknologi WA-nya supaya kebuka di laptop, silakan buka panduan yang Bapak share tersebut, ikuti langkah-langkahnya, Bapak yakin anak-anak akan berhasil. Ya. Nah, lanjut untuk berikutnya, ini sudah selesai. Nah, jadi panduan sudah jelas. Begitu pula siswa yang belum bergabung itu di dalam grup Classroom. Kenapa Bapak data kemarin antara nama dan email Bapak suruh inputkan di kolom komentar, itu karena ada siswa yang bergabung memakai email orang lain. Nah, jadi kenapa didata? Sehingga nanti email-email tersebut akan ketahuan bahwa email contohnya yang bergabung ini ada yang tidak cocok emailnya. Contohnya ini, Kadek Widiantara, ini Ardana. Nah ini kan mungkin nyambung nih, emailnya agak beda dikit, nggak cocok seperti itu. Nah ini contohnya Ikomang Ari Aditya Putra, ini nama emailnya Mangung. Nah jadi sebenarnya itulah yang menyebabkan data itu anak-anak bergabung dalam Classroom itu tidak sesuai dengan nama email dengan nama asli anak-anak. Diharapkan nanti ke depan ya, walaupun sekarang masih ada yang tidak cocok, diharapkan ke depan anak-anak punya email sendiri yang benar-benar bisa dipakai terus ya. Jangan sampai punya email itu akan menjadi seumur hidup dipakai anak-anak sekarang. Email itu sangat penting ya. Jadi dicatat, disimpan sehingga email itu benar-benar cocok sesuai dengan email asli. Ya, jangan sampai memakai email yang tidak cocok karena
di sini ada kenapa didata, yaitu supaya bisa dicek oleh gurunya. Nah, ini nama-nama siswa yang belum sama sekali bergabung. Kelas 8A ada 2 orang. Ini apa penyebabnya? Kelas 8B, Bapak apresiasi semua sudah bergabung, luar biasa. Kelas C, nah ini ada 2 orang. Kemarin sudah ditelusuri oleh walinya, ada katanya tidak mempunyai handphone, dan Bapak sudah sampaikan solusinya pasti di antara keluarga itu ada punya sarana minimal waktu ikuti ulangan bisa terhubung dengan baik. Atau silahkan mungkin kalau punya teman terdekat, ya mungkin laptopnya dipinjam kelas 7, tapi mungkin dia pakai HP, silakan. Jadi silakan dikomunikasikan asalkan tetap menjaga pola kesehatan dan jaga jarak. Baik, itu penyampaian dari Bapak. Hampir semua sudah Bapak sampaikan. Selesai Vicon ini, Bapak nanti akan siapkan link untuk anak-anak mencoba ulangan simulasi dan menguploadnya di tempat classroom tersebut, sehingga nanti Bapak bisa data dan bisa dilaporkan kepada tim panitia untuk memastikan siswa-siswa tersebut tidak terhubung dengan baik. Jadi penyebab tidak terhubung itu dengan baik itu apa? Apakah jaringan internetnya atau memang lagi off karena kondisi internetnya, paketnya tidak ada. Sarannya Bapak, kalau anak-anak tidak memiliki jaringan internet, anak-anak bisa tethering kepada internet orang tuanya atau kakaknya. Tethering bentar untuk mengikuti, jadi Bapak rasa tidak menghabiskan kuota banyak. Ya, jadi jangan takut, Bapak yakini untuk kemajuan, uang bekalnya dan sebagainya pasti terhubung dengan baik ya. Jadi orang tua pasti akan mendukung untuk kemajuan anak-anaknya di zaman sekarang. Yang penting anak-anak ingat, gunakan handphonenya, paket internetnya dengan baik ya. Jangan menggunakan paket internetnya untuk menonton video streaming online atau game online, itu menyebabkan kuota internet anak-anak cepat habis ya. Gunakan internet dengan bijak, jangan gunakan internet untuk hal-hal yang negatif yang menyebabkan paket internet anak-anak cepat habis ya. Gunakan internet itu dengan bijak, dan sehingga orang tua juga tidak mengeluh cepat sekali paket internetnya habis, padahal itu anak-anak pakai untuk kegiatan di luar pembelajaran ya. Gunakan internet dengan baik. Jadi itu pemaparan dari Bapak. Bapak cukupkan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bermasalah dikomunikasikan sehingga penyampaian dari Bapak benar-benar tersampaikan kepada semua siswa. Baik, Bapak buka sesi yang pertama. Yang ingin bertanya, yang open mic, silakan angkat tangan lewat live. Nah, sekarang anak-anak boleh saling tegur sapa karena sesi ini Bapak udah cukupkan. Sekalian kita tanya jawab. Boleh dihidupkan videonya untuk memastikan anak-anak dalam keadaan posisi nyaman. Jangan sampai nanti ya. Halo semua, bisa dihidupkan, nyalakan kameranya ya. Mudah-mudahan semua anak-anak dalam keadaan posisi nyaman, atau siapa tahu ada yang baru bangun ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat semua. Yang belum menghidupkan video, jangan malu anak-anak, yang penting anak-anak dalam keadaan sehat dan posisi normal ya. Jadi Bapak rasa disinilah anak-anak bisa tegur sapa teman-temannya, gurunya, jadi kelihatan siswa yang lagi di sawah mungkin atau lain sebagainya. Jadi dimanapun kita tetap bisa berkomunikasi ya, nggak usah malu. Kita juga bisa melihat wajah teman-temannya yang begitu ceria ya, yang semangat. Jadi yang belum menghidupkan video silahkan dihidupkan untuk sebagai dokumentasi bukti anak-anak terkomunikasi dengan baik. Nah, sambil anak-anak Bapak sapa semuanya, ya semuanya sehat-sehat ya Bapak lihat, luar biasa, ganteng ya, gagah-gagah semua dalam keadaan sehat di rumah. Mudah-mudahan cepat masa pandemi ini berlalu ya, kita bisa berkumpul kembali. Nah, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, Bapak persilahkan, atau sudah jelas pemaparan dari Bapak, Bapak persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang Bapak sudah izinkan anak-anak untuk meng-unmute gininya. Nah, ini semua sudah Bapak izinkan untuk meng-unmute gininya. Silakan salah satu, mungkin pertama dulu siapa? Contohnya coba Tilia.
Ada yang ingin ditanyakan, Plia, atau sudah jelas? Sudah, Pak. Ada yang ingin disampaikan? Coba perwakilan satu-satu. Siapa? Perwakilan kelas 7A, siapa yang mau menyampaikan atau udah pas? Atau ketua kelasnya udah ada gabung semua? Coba ketua kelas 7A, Gilang udah gabung? Belum gabung Gilang ya. Wakilnya gabung. Wakil ketua kelas ada? Silakan dihidupkan mic-nya. Bapak urut satu-satu sebelum Bapak akhiri. Nah, jadi setelah tidak langsung ini sudah absensi ya pada siswa ya dari pengurus kelas, berharap nanti bisa menyampaikan ke teman-temannya di kelas. Wakil nggak ada ya, wakil? Sekretaris satu. Siapa? Wakil Widi ya. Widi bisa didengar suara Pak dengan jelas? Bisa, Pak. Gimana, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada teman-temannya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Baik, perwakilan 7A sudah cukup ya. 7B ketua kelasnya udah hadir? Hadir, Pak. Siapa 7 kelas 7B? Hadir, Pak. Ya, yang mana? Dita ya? Ya, Ya, Dita ada yang ingin disampaikan, udah jelas? sudah, Pak. Ya, nanti disampaikan ke teman-teman yang belum bergabung ya. Ya, terima Ya, kasih. Kelas 7C. Siapa ketua kelasnya hadir? Hadir, Pak. 7C. Siapa? Okta ya? Ya, Pak. Ya, Okta videonya kenapa nggak nyala? Saya baru bangun, Pak. Oh, baru bangun ya. Yang penting sudah mendengarkan tadi ya. Ada yang ingin sampaikan, Okta? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Terima kasih ya. Selamat mengikuti nanti kelas 8A. Siapa ketua kelasnya? Hadir di kelas 8A? Nah, ini ketua kelas 8A tidak hadir. Wakilnya hadir? Wakil juga tidak hadir. Hadir wakil, silakan disapa. Gung Surya wakilnya. Tidak, ya. Oh, tidak. Ya, Siapa? 8A siapa Gung Surya? Ketua kelasnya siapa? Abi. Ketua kelasnya Dedet, Pak. Dedet, nggak hadir Dedet. Enggak. Pak. Wakil hadir? Enggak. Tahu. Nah, sekretaris satu siapa? Henny, Pak. Ini hadir ini ya. Ini ada ingin ditanyakan ini? Enggak, Pak. Udah jelas. Ya, udah jelas. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi bisa disampaikan di teman kelas ya. Kalau ada temannya bertanya, jadi perwakilan kelas sudah pasti membackup informasi yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih. Ini kelas 8A, kelas 8B. Siapa ketua kelas? Kelas 8B. Ada ketua kelasnya? Dewa Ageng, Pak. Dewa Ageng. Dewa Ageng nggak hadir ya. Wakilnya siapa? Saya, Pak. Si Setiari. Iya, Pak. Setiari, ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas atau gimana? Atau ada yang ingin ditambahkan? Udah, Pak. Ya, jadi nanti kalau ada yang di kelasnya bertanya, tolong ditampilkan di grup kelas masing-masing ya, supaya teman-temannya motivasi yang sama sekali tidak pernah dipastikan berkomunikasi dengan satu kelasnya ya. Mudah-mudahan Ya. Masing-masing kelas ini bisa selesai ulangan ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang inisiatif satu kelas punya ide ya, kelas 7A punya ide ya. Ini masih launching, mudah-mudahan belum selesai. Ini masih membuat karya video kelas 7A dengan walinya. Jadi kalau anak-anak ingin membuat karya di masa pandemi ini dengan inisiatif antara wali dan siswanya, silakan. Sekalian sebagai sumbangan karya kepada kakak alumninya nanti yang kelas 9 yang mau tamat, mudah-mudahan nanti bisa jadikan kenangan sendiri oleh kakaknya. Boleh inisiatif karya masing-masing, ketua kelas berkolaborasi dengan walinya atau inisiatif di kelasnya masing-masing sebagai tanda perpisahan dengan kakak kelasnya. Karena kita tidak bisa melakukan perpisahan secara tatap muka. Mungkin melalui Vicon mungkin bisa dijadikan sebagai atensi informasi kelulusannya nanti.
Jadi informasi kelulusan nanti akan dicoba melalui live streaming nanti ya untuk kakak kelasnya. Terima kasih untuk kelas 8C. Siapa ketua kelasnya? Hadir ketua kelasnya 8C? Wakil? Tidak. Wakil siapa? Wakil nggak hadir juga ya? Wakil. Sekretaris 1 siapa? Saya Pak, hadir. Tuh, Mang Ayu ya. Gimana? Sudah jelas informasinya? Ya Sudah jelas? Ya, ada yang ingin ditanyakan Mang Sudah Ayu? Pak. Sudah. Ya, jadi Sudah. tugasnya masing-masing ketua kelas atau pengurus kelas itu Sudah memastikan Pak, terima kasih. ya, terima kasih ya. Jadi dipastikan semua perwakilan ketua kelas atau pengurus kelas itu memastikan teman-temannya terkomunikasi dengan baik ya. Jadi itulah tujuannya ada pengurus kelas supaya anak-anak menjalin komunikasi dengan ketua kelas dan walinya juga. Jadi Bapak selaku wali kelas 7A akan berusaha memastikan anak didik Bapak yang memang sama sekali tidak terhubung seperti kemarin salah satunya Catur, ternyata Catur sudah terhubung dengan baik ya. Hanya saja memang ada rasa malas sedikit, tapi Bapak harapkan nanti jangan sampai anak-anak malas, yang pasti tetap semangat dan rajin menjalankan apa yang bisa anak-anak kerjakan. Ingat, komunikasikan apabila ada hal-hal yang memang tidak bisa anak-anak lakukan. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu, semua guru, siswa pun pasti udah kangen untuk ke sekolah, sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Jadi selamat, nanti kita akan menyambut adik baru kita, kelas 7, ya. Jadi kalian akan mempunyai siswa baru, dan mudah-mudahan siswa baru itu menjadi rasa senang kalian, karena kalian sudah menjadi kakak kelas, ya. Jadi mudah-mudahan Astungkaro, mari kita berdoa semua bisa naik kelas, jangan sampai yang merasa belum mengumpulkan tugas, komunikasikan dengan guru mapelnya, sehingga nanti anak-anak bisa aman dalam mengikuti ulangan ataupun kenaikan kelas ini, sehingga tidak ada pemanggilan orang tua bagi yang siswa-siswa yang bermasalah, ya, sehingga nanti kasihan orang tuanya ke sekolah untuk mengambil raport ataupun dipanggil karena adanya masalah. Baik, Bapak ucapkan terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Dadah. Ya, jadi silakan anak-anak bisa mengakhiri call ini dengan keluar mandiri, dan terima kasih. Pengumuman lebih lanjut ingat lihat di Infus Pemta. Bapak ucapkan terima kasih. Anak-anak bisa mengakhiri call ini dengan sama-sama mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Ya. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Selamat mengambil acara bebas dan sampaikan teman-teman informasi ini di kelasnya masing-masing. Baik, Bapak akhiri dengan memencet tombol ya. Jadi anak-anak akan otomatis keluar semuanya.